kasih obat atau diberikan obat itu penghilang nyeri keduanya. Ada dua macam penghilang nyeri yang memiliki cara kerja yang sama, dan satu lagi diiringi dengan obat lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini sehingga teman-teman bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya masih seputar obat-obatan, seputar farmasi, seputar apotek, seputar apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering teman-teman jumpai, teman-teman rasakan di rumah, tapi teman-teman tidak sadar apa ini. Nah, jadi gini, semalam ada pasien datang ke apotek membeli obat dengan 3 macam obat yang berbeda, 3 macam obat dengan membawa contoh untuk ditebus ke apotek. Dan kebetulan obatnya OA semua teman-teman, jadi bisa saya layani tanpa resep dokter. Namun ada 2 resep, ada 2 obat tersebut yang sejatinya fungsinya sama. Nah, sejatinya fungsinya sama namun zatnya berbeda. Itu dia dikonsumsi atau diminum secara bersamaan. Nah, ini tentunya menjadi hal yang salah menurut saya teman-teman. Menurut analisa sebagai seorang apoteker, ini merupakan hal yang salah. Karena dengan 2 kebetulan obat yang dibawa itu penghilang nyeri. Betul, bapak itu mengeluhkan nyeri, namun dikasih obat atau diberikan obat itu penghilang nyeri keduanya. Ada 2 macam penghilang nyeri yang memiliki cara kerja yang sama, dan satu lagi diiringi dengan obat lambung. Nah, di sini pada saat saya tanya kepada pasiennya, Pak, ini obat apa? Ini untuk apa? Bapak keluhannya apa? Nggak tahu, pokoknya saya kemarin berobat dikasih ini. Nah, kemarin berobat saya dikasih, dan bapak tersebut tidak mau diedukasi, tidak mau dikasih tahu bahwa saya ini. Mereka beliau tetap kekeh untuk menebus obat yang sama gitu kan, yang mencari obat yang sama. Namun saya jelaskan dengan detail, dengan pelan-pelan ke bapak itu bahwasanya, Pak, fungsi obat ini sama loh. Bapak tidak perlu meminum secara bersamaan, cukup mengkonsumsinya salah satu aja. Kalau seandainya salah satunya sudah habis, Bapak bisa memakai obat yang satunya lagi. Tidak perlu dikonsumsi secara bersamaan, karena obat ini memiliki fungsi yang sama. Bapak itu tidak tahu kan apa ini fungsinya, tidak tahu. Nah, di sini teman-teman sebagai pasien, teman-teman mungkin yang berobat ke dokter, mungkin yang berobat ke puskesmas, mungkin yang ke rumah sakit, mungkin yang ke manapun itu, teman-teman selayaknya tahu apa sih obat yang diminum teman-teman itu apa. Saya teman-teman di sini mengeluh nyeri asam urat disertai dengan bengkak. Teman-teman juga harus tahu mana obat nyerinya, mana obat untuk mengatasi bengkaknya, mana obat untuk menurunkan kadar asam uratnya, mana yang termasuk vitaminnya. Nah, di situ teman-teman juga harus paham gitu loh, bahwasannya obat, berbagai macam obat, kita saat ini memiliki obat 3 macam pada saat berobat. Teman-teman juga harus tahu masing-masing obat itu fungsinya seperti apa, selain hanya tahu cara minumnya. Oke. Ini juga merupakan pembelajaran buat saya dan juga menjadi PR kita bersama, bahwasannya untuk teman-teman apoteker dan untuk teman-teman seluruh pelayanan kefarmasian dimanapun berada, silahkan melaksanakan PIO, pemberian informasi obat kepada pasien dengan cara yang sudah diterapkan, dengan informasi yang jelas, dan melakukan verifikasi kembali kepada pasien sehingga pasien itu tahu ini obat apa sebenarnya, yang dikonsumsi pasien itu apa sebenarnya. Dan di sini untuk teman-teman pasien sendiri, teman-teman yang lagi berobat, silahkan bertanya. Kalau seandainya menerima obat dari apotek, menerima obat dari
rumah sakit dan klinik dan lain sebagainya, teman-teman harus menanyakan, ini obat untuk apa, ini keluhannya untuk apa, ini cara minumnya seperti apa. Kalau perlu silahkan melakukan penulisan di label atau di plastik obat ataupun di kemasan obat, ini obat untuk ini obat untuk nyeri seandainya, ini obat untuk bengkak seandainya, ini obat untuk lambung. Jadi jelas. Jadi masing-masing obat udah tertera di sini fungsinya, di sini kegunaannya, di sini cara minumnya. Ini untuk apa teman-teman? Ini juga untuk mengatasi pengobatan yang salah. Seandainya teman-teman minum obat salah, jadi silahkan konsumsi sesuai dengan keperluan teman-teman sendiri. Kembali lagi ke kasus yang semalam. Jadi beliau itu membawa obat berupa meloxicam dan natrium diklofenat dan satu lagi ranitidin. Untuk penambahan ranitidin ini benar karena biasanya sebagian besar bahkan keseluruhan obat-obat penghilang nyeri ini memiliki efek samping memicu asam lambung. Makanya dikombinasi dengan ranitidin untuk menyimbangi dari efek samping obat tersebut. Namun dari 3 obat yang dibawa oleh pasien ini, menurut saya ada yang salah, yaitu kenapa harus ada obat penghilang nyeri yang didouble di sini. Jadi ada penghilang nyeri 2 yang cara minumnya juga sama, 3 kali sehari diminum secara bersamaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya efek dari penghilang nyeri itu mengiritasi lambung. Kalau seandainya diminum 2, maka efektivitas untuk mengiritasi lambung itu lebih tinggi atau lebih besar. Ini tentunya akan berefek serius kalau dikonsumsi dengan jangka panjang. Kalau di sini teman-teman, seandainya seperti Bapak ini sudah diindikasi mungkin ada asam urat dengan disertai bengkak, lebih baiknya mengkonsumsi obat yang pertama yaitu pereda nyeri, yang kedua itu untuk anti radang, dan yang ketiga untuk penurun kadar asam uratnya seperti allopurinol ataupun colchicine. Kalau perlu, kalau memang teman-teman mempunyai riwayat asam lambung, silahkan kombinasi dengan obat-obat asam lambung ataupun dengan cara mengkonsumsi obat itu pada saat bersamaan dengan makan. Itu tentunya lebih rasional dibanding harus mengkonsumsi obat penghilang nyeri dalam waktu bersamaan sekaligus. Ini menurut persepsi saya dan menurut keilmuan saya, kita tidak perlu meminum obat dengan fungsi yang sama, dengan cara kerja yang sama, dengan waktu rute pemberian yang sama secara bersamaan. Alangkah baiknya kalau seandainya meminum obat secara bersamaan itu dengan cara kerja yang berbeda. Seperti mungkin obat lambung, ada yang mengkombinasi, mungkin ada lansoprazol plus antacid. Itu sesaat sebelum makan. Itu tentunya harus dengan instruksi dari dokter teman-teman ya. Oke. Di sini saya sarankan teman-teman juga harus cerdas pada saat berobat, pada saat menerima obat, pada saat pelayanan resep. Teman-teman kalau belum jelas silahkan tanyakan kembali kepada apotekernya atau kepada siapapun yang sedang melakukan edukasi pemberian informasi obat pada saat penyerahan obat pada teman-teman semua. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini yang saya sampaikan pada teman-teman semua berguna buat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman ataupun mempunyai cerita yang berbeda, silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.